Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini speakernya, feedbacknya nggak ada nih. Jadi saya teriak-teriak. Bisa digeser dikit nggak ya nih? Boleh nggak? Selamat pagi, Shalom. Tema kita di hari ini, tema besarnya adalah hamba Tuhan. Sebuah tema yang sangat penting, tetapi jarang dibicarakan. Sebab istilah ini kan umum ya, hamba Tuhan. Subtema di pagi ini adalah kewajiban. Nanti subtema keduanya kepribadian ganda. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada satu kata yang namanya doulos. Mungkin kita sering dengar ya, doulos. Doulos itu artinya slave, hamba, budak. Ya. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman dahulu itu, perbudakan itu praktek biasa. Manusia diperdagangkan. Dianggap sebagai budak yang bisa diperlakukan apa saja. Seorang budak tidak memiliki hak untuk hidup sekalipun. Karena seperti barang bagi pemiliknya. Ini zaman itu, Saudara. Ya. Jadi seorang budak itu nurut saja sama tuannya. Enggak punya hak sedikit pun. Nah, kita mengerti bahwa kayu salib itu adalah penebusan dosa oleh Tuhan Yesus. Kita baca Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan itu kalau di pasar budak itu, seorang yang punya banyak uang, dia beli budak. Istilahnya dibeli itu ditebus, dibawa pulang sebagai budak tuan itu. Nah, kejadian itu dipakai sebagai ilustrasi bahwa Tuhan Yesus menebus kita. Kita dahulunya adalah budak dosa. Ditebus menjadi milik Tuhan. Itu cerita salib itu sebenarnya itu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Kita tidak ditebus dengan barang yang fana, tidak ditebus dengan uang, tidak, ya. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita semua ditebus oleh darah Yesus. Dahulu Israel ditebus Tuhan dari perbudakan di Mesir. Perbudakan secara fisik. Itu menggambarkan Israel harus keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, kita ditebus supaya kita keluar dari perbudakan dosa. Jangan hidup menurut dosa lagi. Sebab orang yang hidup menurut dosa pasti binasa. Dahulu YHWH yang mengeluarkan Israel dari Mesir. Adonai. Sang Adonai, Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Membuat kita keluar dari perbudakan dosa. Bukan menuju Kanaan di bumi, tapi menuju Kanaan di surga. Kanaan surgawi. Tanah perjanjian kita bukan di bumi. Tanah perjanjiannya Israel ada di bumi. Tanah perjanjian orang percaya ada di Kanaan surgawi. Di surga. Ya, jadi jangan salah. Artinya kita semua sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Hambanya Tuhan Yesus. Kita semua. Kan selama ini kalau ditekankan itu, hamba Tuhan itu cuma pendeta ya.
Kita semua ditebusnya. Siapa yang ditebus di kayu salib? Kita semua, umat manusia. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Mantap. Hari ini masih ada orang yang bilang, berkat Abraham, kaya raya saudara. Saya nggak ngerti. Kenapa hal sederhana aja tidak dimengerti? Gitu. Ya, saya sering berkata gini, kenapa sih kau tidak mengerti bahwa kau tidak mengerti? Bingung nggak tuh? Ya, jadi kita semua yang percaya adalah hamba Tuhan, bukan hamba setan. Jangan pernah ada yang ngaku bukan hamba Tuhan di sini. Semuanya hamba Tuhan. Ada amin? Mantap. Iyalah, masa bukan hamba Tuhan? Kita semua hamba Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sering mengajarkan perumpamaan tentang seorang hamba. Sering sekali. Nanti dicatat, dibaca, diulang-ulang ya. Yang pertama perumpamaan hamba yang setia dan jahat itu bedanya apa sih? Coba kita baca Matius 24 ayat 45. 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Itu hamba yang berbahagia itu. 47. Aku berkata kepadamu. Aku di sini siapa? Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Pertama cuma dikasih tugas memberi makan. Karena bisa dipercaya menjadi pengawas seluruh milik sang tuan. Ini yang bicara Tuhan Yesus nih. Kalau seseorang bisa dipercaya di bumi ini, ia akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Ia akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, jelas ya. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabok-pemabok. Ini jahat banget ini. Disuruh kasih makan, tuanku nggak datang-datang ini digebukin. Hamba yang ada, bukan dikasih makan. Ini jahat sekali. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Tiba-tiba datang tuannya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ini cerita hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia itu melakukan tugasnya. Melakukan apa yang diingini oleh tuannya. Ya. Yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nanti dibaca sendiri. Ibarat hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang akan bepergian jauh. Dipanggilnya hamba-hambanya. Dikasih modal, duit nih. Yang satu 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Yang 5 talenta mengusahakan modal uangnya itu untung 5. Sang tuan bilang, sungguh baik kau, hamba yang setia. Yang 2 diusahakan hasilnya 2. Yang 1 udah dikasih modal dikit, udah enteng, gak diusahakan. Malah ngata-ngatain tuannya. Tuan kan gak kerja, enak aja suruh-suruh, kira-kira gitu. Itulah hamba yang jahat. Dibuang ke api kekal nanti. Itu seperti kita loh. Kita semua dikasih talenta, dikasih modal. Modalnya bukan cuma uang, tubuh, hidup ini, mulut, kekayaan, harta, kepandaian, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu talenta yang diberikan pada kita. Bukan bakat ya talenta, satuan mata uang itu di zaman itu. Artinya segala sesuatu yang ada pada diri kita hari ini. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, ditanya, untuk apa itu talenta yang kuberikan? Nah, saudara mau jadi yang 5, 2, atau yang 1?
5 boleh, 2 boleh, 1 jangan. Saudara. Sebab yang satu itu hamba yang jahat. Itu hamba yang tidak bertanggung jawab. Dikasih kewajiban, tidak dilakukan. Itu tidak bertanggung jawab artinya. Subtema kita pagi ini kan kewajiban. Seorang hamba itu memiliki kewajiban. Tidak bicara soal hak. Kewajiban. Apa yang harus dilakukannya. Yang ketiga, perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Seorang hamba diampuni oleh tuannya, tapi ia tidak mau mengampuni sesamanya. Itulah hamba yang jahat. Makanya saya berkali-kali berkata, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu hamba yang jahat loh. Meskipun dia memang salah. Sebab kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Harganya tak ternilai harganya, nggak bisa dinilai dengan uang bukan? Sementara orang lain bersalah sama kita, berapa harganya? Nggak sebanding dengan penebusan Tuhan Yesus. Ibarat kita utang 6 triliun sama Tuhan, lalu tetangga kita utang cuma 600 ribu. Lah kalau kita datang ke tetangga itu lalu dicekek, bayar. Betapa jahatnya kita. Karena 6 triliun diampuni, dibebaskan utangnya. Lah kalau kita mencekek orang yang utangnya cuma segitu. Salahnya apapun orang lain terhadap kita, itu masih gak sebanding dibanding kita masuk neraka, tidak ditebus oleh Tuhan. Makanya kalau kita mengerti perumpamaan ini, seberat apapun salah orang lain, ya sudahlah, Tuhan jauh lebih mengampuni aku. Ada enggak nih? Biasanya ibu-ibu sih. Ibu-ibu itu gini, itu Pak suamiku itu Pak. Waduh, aku udah sabar loh padahal. Tapi dia Pak, aku nggak bisa ngampuni dia. Saya ingatkan ya, firman Tuhan berkata begini, barang siapa tidak mengampuni sesamanya, Bapa yang di surga tidak akan mengampuni kau. Tuhan Yesus yang bicara. Jangan ya saudara ya. Saudara di 6 triliun dibanding 600 ribu pilih mana? Ya 6 triliun dong. Lah kok 600 ribu dimasalahkan? Gak usah 6 triliun, saudara kalau dapat 1 M gitu ya. Terus di jalanan ada jatuh 10 ribu, diambil gak kira-kira? Enggak lah, baru dapat. Iya, ya 10 ribu mah kasih aja ke orang. Bahkan kalau saudara punya dapat sesuatu 1 M gratis gitu ya. Bagi-bagi, jangan dikantongin sendiri. Bagi-bagi, itu bukan uangmu. Sebenarnya semua yang ada pada kita ini bukan milik kita. Itu disebut oleh Alkitab harta orang lain. Harta orang lain. Artinya bukan harta kita. Artinya apapun yang kita miliki hari ini bukan hak milik. Meskipun aktanya, tulisannya SHM, surat hak milik. Buktinya kalau mati dibawa enggak? Enggak. Artinya itu hak guna bangunan. Meskipun suratnya SHM, tapi itu sebenarnya cuma guna bangunan. Nanti kalau mati ya nggak bisa dibawa. Itu loh saudara. Fakta-fakta seperti ini itu kalau nggak membuat kita sadar kebangetan. Yang keempat, perumpamaan tentang hamba yang tidak berguna. Rupanya ada hamba yang tidak berguna. Lukas 17 ayat 7 sampai 10 kita baca yang ini. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Oh hambanya kerja nih, ayo makan yuk. Gitu. Ayat 8, bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Seorang hamba yang baik itu begitu, tuannya dulu yang makan. Saudara mau punya seorang pegawai atau asisten rumah tangga, kalau makan dia duluan di meja makan gitu, terus kita sisa-sisanya. Enggak kan ya? Nah, sama, dari dulu juga sama prinsipnya. Apalagi kita di hadapan Tuhan, yang utama Tuhan bukan kita. Ini selama ini dibulak-balik.
Aku pergi ke Tuhan untuk kita. Aku mau ketemu Tuhan supaya diberkati. Kebalik ini. Aku datang kepada Tuhan supaya aku mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Soal berkat nggak usah diragukan. Dia Bapak yang baik. Ada amin? Nah, begitu ya. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya kita merendah, bukannya aku baik loh sudah melakukan, bukan begitu. Ya. Apalagi kalau hamba itu tidak melakukan, hamba itu tidak berguna banget. Kita perlu mengevaluasi diri kita loh, selama ini kita berguna enggak sih? Untuk kemuliaan Tuhan ya. Berguna atau tidak? Jangan-jangan hamba yang tidak berguna. Yang kelima, perumpamaan tentang hamba yang setia lagi. Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Saudara, singkatnya seorang hamba yang baik itu melakukan kehendak tuannya. Singkatnya itu, dengan berbagai perumpamaan semua sama akhirnya. Jadi ciri hamba yang setia itu, yang baik itu adalah satu, ia setia. Setia apa? Setia melakukan kehendak tuannya. Disuruh apa dia lakukan, setia. Yang kedua, hamba itu bertanggung jawab. Ia tidak hanya melakukan, ia melakukannya sebaik mungkin untuk menyenangkan bapaknya. Untuk menyenangkan tuannya. Yang kedua apa tadi? Bertanggung jawab. Yang ketiga, ia rendah hati. Suka mengampuni juga karena tuannya rendah hati, suka mengampuni juga. Hamba yang baik itu mengikut tuannya. Tuannya begitu ya dia begitu. Itu hamba yang baik. Yang keempat, seorang hamba yang baik itu berguna bagi tuannya. Kalau nggak berguna, dibuang sama tuannya. Buat apa aku punya hamba ini? Hamba ini udah nggak berguna, ngabisin beras lagi. Enggak, itu bercanda ya. Maksudnya memang gitu. Kita itu ya, kalau nggak berguna buat Tuhan. Padahal kita dikasih hidup, dikasih kemampuan, dikasih nafas. Semuanya ada pada kita. Dikasih pengampunan, dikasih Alkitab, dikasihi, diberi Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, semuanya ada. Hamba yang berguna selalu berjaga-jaga, hamba yang baik selalu berjaga-jaga kalau tuannya datang. Jadi dia harus mempersiapkan melakukan semuanya, sehingga ketika tuannya datang, ia didapatinya berkenan. Intinya kalau kita semua hamba yang baik, kita pasti melakukan kehendak Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan Yesus. Sebab yang menebus kita Tuhan Yesus. Gak ada satu pribadi pun di dunia ini yang menebus kita kecuali Tuhan Yesus. Artinya kita milik dia. Dia Tuhan kita. Gak ada yang lain. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Ada amin? Makanya hamba Tuhan itu sebenarnya orang yang dipanggil, orang yang diutus, orang yang setia melayani Tuhan Yesus. Itulah seorang hamba Tuhan itu. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan loh bagaimana menjadi seorang hamba. Kan Tuhan berkata begini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ia yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa itu kalimat itu? Ia mengambil rupa seorang hamba. Artinya tadinya dia hamba bukan? Bukan. Sebagai manusia, artinya tadinya manusia bukan? Bukan. Kalimat itu sederhana. Saudara jangan nggak ngerti kalau baca Alkitab itu. Alkitab itu clear. Alkitab itu nggak diruwet-ruwetin biar manusia nggak ngerti. Bukan. Tuhan memberikan firman dengan sangat mudah.
Jadi jangan kita pakai pikiran yang enggak gitu. Clear banget itu sudah. Ya. Coba kita baca Filipi 2 ayat, mulai dari ayat berapa tuh? 5. Oke, ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Berperasaan seperti Kristus berperasaan. Harus ya. Ayat 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Bukan manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dikosongkan. Dan mengambil rupa seorang hamba. Tadinya bukan hamba, makanya kalimatnya mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Tadinya bukan manusia, gitu loh artinya. Kalau manusia ngapain ada kalimat dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi manusia sama dengan manusia. Ada amin ya. Tadinya bukan manusia. Tapi ia merendahkan dirinya. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa loh saudara. Kalau yang maha tinggi, anak dari yang maha tinggi turun ke bumi. Ia mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Dalam waktu yang singkat. Kita harusnya tahu diri. Kita bahkan ditebusnya. Mestinya kita menghambakan diri sama Tuhan Yesus. Mestinya begitu loh. Ya, ini sederhana banget ini. Makanya sebenarnya di dunia ini banyak hamba yang sangat jahat. Ditebus Tuhan Yesus tapi enggak memberikan dirinya untuk Tuhan Yesus. Itu benar-benar loh. Makanya lagu tadi bagus tuh, yang menyenangkanmu itu. Ya. Hidup kita itu ibadah itu jangan dipikir ruwet-ruwet. Ibadah itu harus begini, harus begitu, ritual ini, ritual itu, mesti doa semalaman, mesti puasa seminggu. Enggak begitu. Yang sederhana itu justru ini. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Itu ibadah yang sejati, menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri sendiri. Banyak orang menyenangkannya diri sendiri. Makanya gak peduli pekerjaan Tuhan, makanya gak peduli sesama karena pikirannya diri sendiri. Seorang hamba yang merasa jadi Tuhan. Banyak orang panggil Tuhan, Tuhan Yesus tapi tidak menuhankan dia. Egoisnya luar biasa. Percuma. Percuma itu doa puasa dan sebagainya itu. Kalau tidak menyenangkan dia. Ada amin saudara? Anginnya jangan lemes gitu dong, aminnya. Amin? Wah gitu, kalau lemes nanti saya pesan teh manis dulu semua. Biar bertenaga. Jadi Tuhan Yesus itu jelas sekali, sederhana begitu. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Inilah filosofinya, bagaimana harus hidup. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus diutus dari mana? Dari Grisenda? Dari surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia memberikan anaknya yang tunggal. Dia ada bersama Bapa diberikan kepada dunia ini. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji
Bapak kita sejak awal, Kejadian 3 ayat 15. Akan datangnya Mesias yang akan memimpin dunia ini kepada langit yang baru, bumi yang baru. Itu sebenarnya sudah sangat jelas juga. Bahkan sesudah Yesus bangkit. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kita semua. Kita semua lagi diutus Tuhan loh. Banyak orang gak merasa diutus. Itu biar pendeta aja Pak. Loh, kita semua diutus. Orang yang ngomong biar pendeta aja, kalau gitu yang jadi anak Allah pendetanya aja. Kan gak gitu, semuanya kita. Ya, mindsetnya dirubah, saudara. Jangan sampai salah. Sekarang aku mengutus kamu. Kita diutus. Ingat, kita diutus. Artinya kita punya kewajiban. Punya tugas sebagai hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan Yesus. Setiap kita. Mau pendeta, mau bukan pendeta, sama semua. Kita semua hamba Tuhan. Amin ya. Jadi saudara, itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 12 dikatakan jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang karena punya kewajiban. Saudara, kewajiban itu artinya utang. Kalau dalam accounting, kewajiban adanya di sebelah kanan, liability. Itu utang artinya. Ya. Itu artinya utang. Makanya saya sering tekankan kita harus bayar hutang. Gak ngapa-ngapain merasa selamat. Iman menyelamatkan. Iman macam apa yang gak bayar hutang? Gitu loh maksudnya. Ya, amin saudara. Makanya lagu yang ini inspirasinya dari kitab Roma ini. Roma 8 ayat 12 ini. Banyak orang kan pengertiannya gitu. Aku sudah selamat, gak ngapa-ngapain. Tidak pernah melakukan kehendak tuannya. Ya. Dulu ku tak mengerti. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Jadikan aku anak-Mu. Saudara boleh percaya boleh tidak, hari ini masih orang yang menganggap bahwa dirinya sudah selamat tanpa melakukan kehendak Tuhan. Imannya tanpa perbuatan, ngotot terus sampai hari ini. Padahal kitab Yakobus jelas menegur orang-orang seperti itu. Hai orang bebal, kamu pikir kau punya iman, imanmu gak ada buktinya. Faktanya nggak ada, perbuatannya. Itu iman yang mati. Bertobat saudara. Amin ya. Bertobat. Yang mulut kasar berhenti sekarang juga. Apapun alasannya. Nggak boleh kasar.
Hatinya dibersihkan, pikirannya dibersihkan. Kalau enggak percuma ke gereja. Percuma berdoa 5 kali sehari, percuma. 7 kali, 10 kali, percuma. Kalau tidak membersihkan pikiran dan hatinya. Beneran, iman tanpa perbuatan itu mati adanya. Makanya, kita kalau disebut hamba yang baik, pasti ada perbuatannya, yaitu melakukan kehendak Tuannya. Kalau enggak, bukan hamba yang baik. Hamba yang tidak baik pasti dibuang oleh tuannya. Pasti. Tidak mungkin tidak. Makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan itu. Bukan melakukan hukum agama. Bukan. Tuhan, apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Bayar harga. Berapapun harganya. Harga ini bukan uang loh ya. Resikonya apapun ambil. Sebab kalau seseorang tidak mau bayar harga, dia bukan hamba yang baik. Dia mau enak-enakan sama tuannya. Bayar harga. Ya. Saudara, tugas kita itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu misi yang besar sekali. Dan itu sekaligus menebus kita dan memberikan tugas kepada kita. Yang pertama tugasnya, dicatat PR-nya. PR, homework. Kayak anak saya aja masih kecil dikasih homework. Kalau pulang bawa homework banyak banget. Papanya diajak-ajak ngerjain. Ya, homework saudara. PR dikerjakan ya. Yang pertama dicatat. Yohanes 1 ayat 12. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. PR kita yang pertama. Jadilah anak-anak Allah. Bukan hanya statusnya. Tapi memang karakternya anak Allah. Karakternya dirubah. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita makan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita melayani di gereja, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, diperbaharui semuanya. Makanya gereja ini namanya gereja mula-mula. Itu bukan asal-asalan pilih-pilihannya. Saya lihat dunia ini begitu ribut dengan doktrin. Di mula-mula lebih benar. Ribut gak karuan doktrin. Karangan-karangan manusia semuanya itu. Tapi kalau kita kembali ke mula-mula, gereja mula-mula. Itu firman Tuhan yang murni. Sesuai Alkitab. Pasti benar. Ada amin? Saudara duduk terus di sini ya. Setiap khotbah kita akan komunikasikan. Lama-lama mengerti yang dimaksud mula-mula apa. Gereja mula-mula itu bukan mula-mula seperti awal itu bajunya, bukan bajunya, rambutnya, bukan itu, bahasanya, bukan, apanya, kebenarannya. Di awal itu masih murni, berjalannya waktu diedit sama orang, tambah-tambahin cerita, tambah-tambahin, doktrin jadi banyak, padahal doktrin cuma satu, gak ada yang lain. Doktrin itu cuma satu, Alkitab yang mula-mula. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Makanya namanya gereja mula-mula. Ya. Kita semua seperti jemaat mula-mula, bukan cara pakaiannya, bukan cara hidupnya itu, bukan. Kebenarannya. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang pertama, jadilah anak Allah. Itu utang kita itu. PR. Aku kemarin ngomong jorok Pak. Itu omongan setan itu. Dibuang itu. Jangan pernah ngomong jorok lagi mulai sekarang. Ngomong jorok aja gak bisa nahan, bagaimana yang lain. Kecil aja gak bisa. Yang berat-berat bagaimana, yang enteng aja gak bisa menahan mulut. Ya. Yang pertama jadilah anak Allah. Yang kedua, jadilah garam dan terang. Artinya apa? Kita jadi agen penggubah kemanapun kita pergi. Kita yang mempengaruhi sekeliling kita. Kita yang menggarami, yang menerangi. Sekeliling kita suka ngomong gak benar gitu, kasih tahu, gak boleh gitu bro. Hidup cuma sekali bro. Kamu kalau ngomong sembarangan ya ditampar malaikat dari mulutmu. Ada orang telepon saya. Ngomong sembarangan. Katanya saya begini, begitu, begini. Diomongin di sana sini kan lagi viral. Saya bilang sama dia gini,
Ibu, kasih tahu teman-teman kita ya, kalau bicara itu jangan sembarangan. Kalau nggak punya data faktual, jangan bicara. Mau ditampar Tuhan mulutnya. Kan enggak kan? Jangan ya. Seandainya kita tahu si A itu salah, boleh nggak dia ngomongin sana sini? Ya tetap tidak boleh. Kok hamba Tuhan apa hamba setan? Makanya di sini semua harus jadi hamba Tuhan. Amin ya. Yang lama lupakan, kemarin kayak hamba setan, ya udah dulu gak usah diomongin. Ke depan kita jangan salah lagi. Kalau mau bicara ditanya dulu, bicaraku ini memberkati atau malah menggosip atau apa. Kalau memberkati oke, yuk. Tapi kalau menggosip terus gak jelas, gak usah. Gak usah, saudara. Ya, hidup cuma satu kali, jangan bikin salah. Jadi yang kedua apa? Jadilah garam dan terang. Itu maksudnya dalam kalimat lain gini loh. Selamatkan banyak jiwa. Di dunia ini banyak orang gak ngerti kebenaran. Sering mendengar ajaran yang salah. Ikut salah dia neranginya. Hidupnya pasti salah. Nah kita harus jadi garam dan terang. Supaya orang itu selamat. Itu maksudnya tugas yang diberikan Tuhan Yesus itu. Tuhan menyelamatkan banyak jiwa. Kita pun ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam keselamatan banyak jiwa di dunia ini. Gitu loh. Jangan tidak berguna. Hamba yang tidak berguna itu tidak ikut pekerjaan Tuannya. Sibuk dengan masalahnya sendiri. Sensi, dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit ngambek. Nggak maju-maju. Ya. Meskipun ada banyak orang ngomongin saya kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita fokus ke depan aja, biarin aja lah itu. Oh, saya anggap radio rusak. Ngomong sembarangan itu, aduh kasihan dia. Dia fokus hatinya kotor pasti. Kalau fokusnya hatinya bersih, dia bagaimana ke depan ya, pekerjaan Tuhan. Fokusnya itu kebenaran. Gitu loh ya. Yang ketiga, kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8. Ini yang penting. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk itulah Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini tugas kita loh. Satu, mau jadi anak Allah, berkarakter ilahi. Yang kedua, mempengaruhi sekeliling kita. Mulai dari keluarga dulu, lingkungan kecil, teman-teman, dan seterusnya, meluas. Yang ketiga yang ini, binasakan pekerjaan iblis. Saudara, itu tugas kita loh, membinasakan pekerjaan iblis. Maksudnya apa? Nah ini dia. Dalam teks asli Alkitab, membinasakan ini dipakai kata luo. Luo itu artinya to destroy, menghancurkan pekerjaan iblis. Yang kedua artinya to end, mengakhiri pekerjaan iblis. Yang ketiga, to cause to become nothing. Gimana itu menjelaskannya? Membuat pekerjaan iblis itu sia-sia. Yang keempat, to undo, membatalkan. Membalikkan pekerjaan iblis. Kalau saudara punya teman yang disesatkan oleh ajaran sesat, saudara harus binasakan pekerjaan iblis itu. Itu pekerjaan iblis tuh, menyesatkan itu. Saudara balikkan, datang ke teman itu, salah kau, enggak gitu. Lihat nih Alkitab. Sehingga pikirannya balik lagi. Nah itu membatalkan namanya. Itu menghancurkan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis tadinya menyesatkan dia supaya binasa, kita balikkan lagi supaya dia tetap selamat. Inilah peperangan rohani yang sebenarnya. Bukan minyak diketrot sana sini, bukan. Ya, peperangan rohani yang sebenarnya itu memenangkan jiwa. Makanya misi agung yang diberikan Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya selamat, sebab barang siapa tidak jadi murid Tuhan Yesus, pasti gak selamat, karakternya buruk pasti. Oh jadi murid aja buruk banget pasti, merasa baik padahal buruk.
Banyak orang Kristen tuh jadi sandungan loh. Waduh, sedih kok ngelihatnya. Kadang-kadang kepala saya itu berat gitu kok malam. Ini kenapa ya dunia ini begini ya? Kira-kira 4 hari atau 5 hari yang lalu ya, saya itu nggak tidur loh semalaman. Nggak tidur, berat pikiran. Nggak tahu berat apa. Nggak tidur gitu. Saya lihatin jam itu, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Ya udah nggak bisa tidur ya bangun. Tapi jam 3 atau jam 4 gitu saya udah nggak bisa tidur nih. Saya masuk ke ruangan saya berdoa lalu saya bikin renungan malam. Begitu aja, habis nggak bisa tidur, Tuhan kenapa ini, ada apa ini? Peperangan rohani yang sebenarnya itu memenangkan jiwa. Saudara jangan tidak berguna jadi hamba Tuhan. Saudara harus menyelamatkan banyak jiwa. Kalau lihat, loh dia kok pikirannya sesat ya. Selamatkan, minimal bagi khotbah-khotbah seperti ini. Selamatkan mereka, jangan diem aja. Kita harus terbeban. Tapi diri sendiri harus jadi anak Allah loh. Sebab kalau diri sendiri gak jadi anak Allah, bagi-bagi firman, lu sendiri mulutnya bocor. Bagi-bagi firman lagi, waduh. Itu loh yang membuat pekerjaan Tuhan tidak efektif itu. Diri sendiri menjadi sandungan, kita ngomong kebenaran, orang gak mau dengar pasti. Ngomong tok ini. NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. Kenapa semua orang tahu ya singkatan itu ya? No action, talk only. Sering praktek kali ya. Oke, jadi tugas kita membinasakan pekerjaan iblis. Firman Tuhan itu jelas loh, lawanlah si iblis. Lawan dengan apa? Saya mau tanya. Lawan dengan apa? Doa puasa? Lawan dengan apa? Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, si iblis nggak berkutik. Mau menyesatkan nggak bisa, itu salah. Mau suruh apa nggak bisa. Iblis mau merasuk nggak ada Roh Kudus dalam diri kita, nggak bisa. Manusia itu kelemahannya di pikirannya ini loh. Kok diajar kesesatan, masuk ajaran itu habis manusia itu. Udah berhasil di cloning sama si iblis. Saudara ya, di dunia ini ada antikris yang anti terhadap Kristus. Kalau itu agak aman. Kenapa? Karena kita tahu antikris, mana mau ikut. Yang bahaya itu jubahnya. Jubahnya bukan antikris, dalamnya antikris. Yang bahaya adalah kalau virus itu bermutasi menjadi varian yang baru. Sama ajaran-ajaran juga banyak. Kalau ajaran itu melemahkan Tuhan Yesus, itu varian dari antikris. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sembarangan mengaminkan. Periksa Alkitab. Kalau saudara ikut di sini terus pasti mulai peka tuh. Ini menyimpang nih. Kelihatannya benar tapi menyimpang. Baca Alkitab. Alkitab itu jelas tidak disembunyikan oleh Tuhan. Jadi ketika Kejadian 3 ayat 15 berkata keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, itu maksudnya membinasakan pekerjaan iblis. Lalu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai awal, lalu ditugaskan kepada kita semua. Jadi kita beda sama orang-orang. Orang-orang takut ngomong setan aja takut. Jangan kencang-kencang ngomongnya, ntar dia datang. Oh, posi ini. Kita beda. Binasakan pekerjaan iblis. Tapi kita harus hidup kudus. Jangan berani hidup dalam dosa ngelawan iblis. Diketawain nanti. Diketawain. Di Alkitab sudah ada tuh kasusnya. 7 anak imam Skewa. Anak seorang imam. Ngusir Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Si setannya bilang gini, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Sok-sokan bener sih. Gitu. Dalam nama Yesus. Gitu. Setannya ngomong gini, bro temen aja ngusir-ngusir. Galak amat sih teman sendiri. Orang suka gak merasa, gak jadi anak Allah tapi ngusir-ngusir setan. Makanya gak berani orang ngusir setan kalau gak hidup kudus. Ya, hiduplah kudus saudara. Kalau saudara hidup kudus, saudara ada di tangan Tuhan gitu ya. Wah gak ada yang bisa lawan. Gak perlu panggil pendeta untuk ngusir setan. Ngusir aja sendiri. Saya pernah ceritakan di sini,
Ada seorang yang nggak pernah ngusir setan. Di kantor ada beberapa karyawan kerasukan setan. Kerasukan roh jahat maksudnya. Semua heboh kan. Gelepan nggak karuan, heboh. Dipanggilin tokoh-tokoh agama. Didoain apapun nggak sembuh. Dia nggak pernah ngusir setan. Dia cuma dengar saya khotbah kan, usir, saya bilang. Dia cobanya nggak teriak-teriak. Dia begini, dalam nama Yesus. Pelan, soalnya yakin kan. Dalam nama Yesus. Langsung melek, sadar. Sekantor heboh. Sakti juga lu ya. Sakti, bukan. Itu kuasa Tuhan turun. Bukan nama Tuhannya yang sakti. Kuasa Tuhan berkenan dipakai oleh dia. Sama saudara kalau hidupnya benar, kudus, kuasa Tuhan akan mengalir. Ada amin? Mantap saudara. Tapi lakukan PR-nya, kewajiban kita. Kita punya kewajiban, punya utang. Jangan sampai tidak bayar hutang. Jangan sampai mati nggak bayar hutang sama Tuhan. Gitu loh. Ya, jadi ini peringatan buat kita semua. Dicatat baik-baik. 3 tadi tugasnya. Yang pertama, jadilah anak-anak Allah. Harus punya karakter Kristus. Melalui berbagai proses tentunya ya. Belajar, jatuh, bangun. Yang kedua, bagikan itu. Jadi garam dan terang. Menyelamatkan banyak jiwa. Yang ketiga, binasakan pekerjaan iblis. Kalau saudara lihat, yang ini pekerjaan iblis nih. Harus dinetralisir. Harus dilawan. Bukan melawan manusianya, bukan. Ajarannya. Ada amin, saudara? Mestinya gitu. Barulah kita semua hamba yang baik. Hamba Tuhan Yesus yang baik. Nah, makanya kalau saudara punya suara yang baik, persembahkan untuk Tuhan, melayani bersama kita. Untuk membinasakan pekerjaan iblis. Sebab kebenaran bisa disampaikan lewat khotbah, bisa disampaikan lewat pujian. Pujian itu firman itu. Sampai itu. Pujian yang memberkati mantap. Ya. Amin saudara. Ingat kita punya Bapa kita di surga. Kita itu anak Bapa. Bukan anak siapa yang tak berantah. Kita punya Bapa di surga. Jadi, waduh jamnya cepat ya. Jamnya cepat sekali ya. Sebentar lagi kita akan adakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilakukan dari masa ke masa. Jangan diselewengkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengingatkan kita semua bahwa kita itu namanya tercatat dalam perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, selamatkan banyak jiwa. Oleh sebab itu, binasakan pekerjaan iblis. Saudara, laskar Kristus. Amin. Jangan takut menderita. Seperti gereja mula-mula itu. Menderita pun gak masalah. Bayar harga gak masalah. Dimusuhin seluruh dunia gak masalah. Asal kita benar di hadapan Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Buatlah baik sama orang yang jahat sama kita. Nanti orang akan melihat, iya juga ya, dan dia bertobat. Itulah anak-anak Allah. Amin, saudara. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya panggil pelayan perjamuan kudus. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami menjadi bagian dalam perjanjian yang baru. Dan kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Waktu begitu cepat berlalu, tapi kasih-Mu tetap selamanya Tuhan. Terima kasih, layakkan setiap kami melakukannya. Agar seluruh dunia melihat dan mengerti apa yang Tuhan kerjakan untuk umat manusia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat dan pelayan Tuhan yang ada. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Jalan sengsara Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau menanggung hina, bermahkota duri. Dosaku, beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada, silakan angkat tangan. Sudah semua? Yang di bawah sudah ya? Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku telah dibebaskan dari segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan.
oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan, hamba Tuhan, hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari saudara, angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Bapa kami yang di surga, biarlah pagi ini menjadi awal bagi kami semua untuk memulai segala sesuatunya dengan benar. Lahir baru ya Tuhan, pembaharuan akal budi, pembaharuan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Bapa di surga, berkati gerejamu ini, gereja mula-mula, sehingga kami boleh menjadi gereja seperti yang Engkau ingini di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Beri gerejamu ini karunia-karunia roh yang luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa, untuk membinasakan pekerjaan iblis, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan, sehingga semua beroleh selamat. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, juga seluruh umatmu dimanapun berada, yang haus dan lapar akan kebenaran,
yang benar-benar ingin menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Izinkan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang dari Engkau. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat, marifat, kebenaran turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.